Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusufia. Saya adalah mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya sedang melakukan PPL 2 pada soal kalian, yaitu mentiga bilangan. Baik, di sini kita langsung saja. Kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang mana dalam bab ini kita membahas tentang mengenal konsep mutlak, persamaan nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak, dan terakhir akan kita bahas adalah pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Pada pertemuan atau pada pembelajaran pertama ini kita hanya akan membahas tentang 2 poin. Yang pertama itu tentang mengenal konsep mutlak dan persamaan nilai mutlak. Langsung saja. Oke, yang pertama adalah mengenal konsep mutlak. Pengertian nilai mutlak. Nilai mutlak adalah nilai suatu bilangan real atau asli tanpa tanda plus minus. Nilai mutlak disimbolkan dengan mutlak X dengan 2 garis samping itu adalah tanda mutlak. Menunjukkan, yang mana artinya adalah menunjukkan jarak. Suatu hal yang menunjukkan jarak berarti adalah tidak negatif atau nilainya selalu positif. Dan terus nilai mutlak untuk X anggota bilangan real didefinisikan sebagai berikut. Mutlak X sama dengan X untuk X lebih dari sama dengan 0 dan min X untuk X kurang dari 0. Sifat-sifat nilai mutlak untuk A anggota bilangan real, X anggota bilangan real, dan A lebih dari sama dengan 0 berlaku sifat sebagai berikut. Mutlak X kurang dari A berarti min A kurang dari X kurang dari A. Terus yang kedua, mutlak X kurang dari sama dengan A berarti min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Yang ketiga, mutlak X lebih dari A berarti X kurang dari min A atau X lebih dari A. Terus yang keempat, mutlak X lebih dari sama dengan A berarti X kurang dari sama dengan min A atau X lebih dari sama dengan A. Selanjutnya kita ke contoh. Contoh pertama, mutlak X kurang dari 2 berarti min 2 kurang X kurang dari X kurang dari 2. Contoh yang kedua adalah mutlak X lebih dari sama dengan 5 berarti X kurang dari sama dengan min 5 atau X lebih dari sama dengan 5. Terus untuk sifat selanjutnya untuk X anggota bilangan real berlaku mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Contohnya, kita di sini mempunyai min 3 kuadrat itu sama dengan 9. 3 kuadrat juga sama dengan 9. Berarti mutlak 3 sama dengan akar 3 kuadrat sama dengan akar 9. Jadi, akar 9 sama dengan min 3 atau akar 9 bersama dengan 3. Sifat selanjutnya untuk X, Y anggota bilangan real berlaku sifat sebagai berikut. Pertama, mutlak X kali Y sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Yang kedua, mutlak X bagi Y sama dengan mutlak X dibagi mutlak Y dengan Y tidak sama dengan 0. Ya, terus yang ketiga, mutlak X tambah Y kurang dari mutlak X tambah mutlak Y. Yang keempat, mutlak X kurang Y lebih dari mutlak X kurang mutlak Y. Contoh, kita punya mutlak 2 dikali min 3 sama dengan mutlak 2 dikali mutlak min 3. Hasilnya adalah mutlak min 6 sama dengan mutlak 2 dikali mutlak 3. Kita ketahui bahwa mutlak nilainya selalu positif, berarti mutlak min 6 adalah 6 dan mutlak 2 adalah 2, mutlak min 3 adalah 3, maka didapat 6 sama dengan 2 dikali 3. Sifat selanjutnya untuk X, Y anggota bilangan real berlaku mutlak X sama dengan mutlak Y, yang berarti X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Jadi pada sifat ini untuk menghilangkan tanda mutlak dengan mengkuadratkan kedua ruasnya. Sifat selanjutnya untuk X, Y anggota bilangan real berlaku aturan sebagai berikut.
Mutlak X kurang dari mutlak Y berarti X dikurang Y dikali dengan X tambah Y kurang dari 0. Terus yang kedua, mutlak X lebih dari mutlak Y berarti X dikurang Y dikali X tambah Y lebih dari 0. Contohnya, mutlak 2 dikurang mutlak 7 berarti 2 dikurang 7 dikali dengan 2 ditambah 7 kurang dari 0. Kita ketahui bahwa 2 dikurang 7 adalah min 5 dan 2 ditambah 7 adalah 9. Min 5 dikali 9 sama dengan minus 45 kurang dari 0. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang menggambar grafik nilai mutlak. Contoh, gambarlah grafik Y sama dengan mutlak X kurang 1. Penyelesaiannya, kita ambil yang pertama, cara kalian menjelaskan tahu titik-titiknya, lalu cari titik-titik pada grafiknya. Kita misalkan X nya adalah min 4, berapa nilai Y nya? Kita masukkan X tadi min 4 dikurang 1, hasilnya min 5. Kita ketahui bahwa nilai mutlak selalu positif, berarti mutlak min 5 adalah 5. Kalian bisa lihat gambarnya, gambar tabel di samping itu menunjukkan titik-titiknya, dan ini adalah gambar grafiknya. Kalian pelajari. Jika kalian tidak kalian pahami, kalian bisa tanyakan di grup kita diskusi. Selanjutnya kita membahas tentang persamaan nilai mutlak. Pengertian persamaan nilai mutlak: persamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan relasi sama dengan. Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat nilai mutlak. Menentukan, terus yang selanjutnya adalah menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat-sifat nilai mutlak. Jika diketahui persamaan dalam bentuk aljabar dapat dimaknai sebagai berikut. Mutlak AX tambah B sama dengan AX tambah B untuk AX tambah B lebih dari sama dengan 0, dan min AX tambah B untuk AX tambah B kurang dari 0. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak. Mutlak X kurang 3 sama dengan 4. Penyelesaiannya, mutlak X kurang 3 sama dengan 4, maka mutlak X kurang 3 sama dengan 4, berarti X sama dengan 3 nya kita pindah ruas ke depan, 4 karena dia minus kita pindah ruas jadi positif, plus 3. 4 tambah 3 adalah 7, jadi nilai X adalah 7. Dan yang satunya, atau X kurang 3 sama dengan min 4. X sama dengan min 4, 3 yang kita pindah ke depan karena negatif jadinya positif, plus 3, berarti min 4 tambah 3 sama dengan min 1, jadi nilai X adalah min 1. Jadi kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah min 1 dan 7. Contoh selanjutnya, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X kurang 2 sama dengan mutlak X tambah 1. Masih ingat dengan sifat sebelumnya? Cara menyelesaikannya yaitu mutlak X kurang 2 sama dengan mutlak X tambah 1. Karena kedua luas kanan luas kiri sama dengan mutlak, berarti kita kuadratkan. X kurang 2 kuadrat sama dengan X tambah 1 kuadrat. Kita kuadratkan, hasilnya adalah X kuadrat dikurang 4X tambah 4 sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1. Kita kumpulkan semua yang X ke sebelah kiri, dan yang tidak ada X nya kita andak ke sebelah kanan. Berarti X kuadrat dikurang X kuadrat dikurang 4X dikurang 2X, yang mana X kuadrat tadi pindah ruas ke sini ke sebelah kiri jadi minus, dan 2X yang tadinya positif kita pindah ruas ke sebelah kirinya jadi minus. Tadi sama dengan 1 dikurang 4 yang tadinya ada di ruas kiri kita pindah ruas ke ruas kanan, yang mulanya positif jadi negatif. Jadi hasilnya yang tersisa adalah X kuadrat dikurang X kuadrat habis, tersisa 4X dikurang 2 minus 4X dikurang 2X sama dengan 1 dikurang 4. Kita ketahui minus 4X dikurang 2X adalah minus 6X, dan 1 dikurang 4 adalah min 3. Jadi kita pindah ruaskan min 6 jadi ke sebelah kanan atau kiri, sebelah sini,
X sama dengan min 3 dibagi min 6. Kita dapat hasilnya adalah X sama dengan 1/2. Selanjutnya, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sebuah pabrik memproduksi paku baja dengan panjang 4 cm. Toleransi kesalahan pengukuran yang diterima adalah 0,5 cm. Agar paku baja yang diproduksi lolos kontrol kualitas, tentukan A. Panjang maksimal paku yang diterima, dan B. Panjang minimal paku yang diterima. Penyelesaian permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk persamaan nilai mutlak. Mutlak X dikurang 4 sama dengan 0,5. A, tadi kita adalah mencari panjang maksimal. Berarti X dikurang 4 sama dengan 0,5. Berarti X sama dengan 0,5 ditambah 4. Berarti nilai X-nya adalah 4,5. Dan yang B adalah mencari panjang minimal paku baja tersebut. Berarti X dikurang 4 sama dengan minus 0,5. Karena tadi dia adalah mencari panjang minimal, itu sama dengannya minus 0,5. Berarti X sama dengan min 0,5 ditambah 4. Hasilnya adalah X sama dengan 3,5. Jadi ambil kesimpulannya, panjang maksimal paku baja yang dapat diterima adalah 4,5 cm, dan panjang minimal paku baja yang diterima adalah 3,5 cm. Oke, pembahasan kita sampai sini dulu. Kalian kerjakan tugas mandiri pada halaman 9 soal 1 sampai 5. Oke, sekian, terima kasih.